Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab kita Arba'un Haditsan fi kulli haditsin fi khamsi khisalin. Kita masih membahas tentang kumpulan hadis-hadis atau 40 hadis yang berkaitan pada setiap hadisnya ada sifat, ada 5 sifat. Pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang keempat. Hadis yang keempat, di sana penulis hafizallah taala mengatakan su'alullahi 'abdahu an kulli syai'in yaumal qiyamati wa annahu lam yukhlaq 'abathan. Hadis yang keempat berkaitan dengan ada beberapa pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Di sini ada 5 yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba kelak pada hari kiamat, wa annahu lam yukhlaq abathan, dan bahwasanya hamba tersebut diciptakan tidak dengan sia-sia. Artinya setiap hal-hal yang berkaitan dengan seorang hamba akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadisnya, nanti kita akan jelaskan tentang makna dari hadis ini. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki manusia, tidak akan bergeser kaki manusia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi tidak akan bergeser, tidak akan berpindah kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hatta yus'ala an khamsin, kecuali hamba tersebut atau manusia tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara. Yang pertama, Nabi menyebutkan an umrihi fima afnah. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang usia. Untuk apa dia habiskan? Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan wa an syababihi fima ablah. Yang kedua, masa muda. Tentang masa mudanya, untuk apa dia lalui. Wa malihi min aina iktasabah.
Yang ketiga, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, dari mana dia peroleh. Wa fima anfaqahu, dan yang keempat adalah masih berkaitan dengan harta, kemana dia belanjakan. Harta ditanya tentang dua perkara tadi, dari mana dia dapatkan, dan yang kedua dari kemana dia belanjakan. Dan yang kelima, Nabi menyebutkan wa madza amila fima alimah, tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang dia miliki. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya setiap kita, setiap manusia tidak akan bisa bergeser kaki kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ditanya oleh Allah tentang 5 perkara tadi, Pak. Tentang usianya, yang kedua tentang masa muda, yang ketiga tentang harta, kemana dia, dari mana dia dapatkan, dan yang keempat kemana dia belanjakan, serta yang kelima apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dia miliki. Kita akan jelaskan penjelasan dari muallif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, an'ama Allahu azza wa jalla 'ala al-insani bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia dengan nikmat yang tak terhingga. Allah memberikan nikmat kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba-hambanya, dengan kenikmatan la tu'addu wa la tuhsa, kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-34. Yang punya mushaf bisa dilihat, Ibrahim surat yang ke-14 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, artinya jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, pasti dan niscaya tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang benar-benar zalim, lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma min ni'matin min ni'amillahi, dan tidaklah sebuah nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika dia gunakan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah, dia jadikan untuk sarana dalam rangka mengerjakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, ketika nikmat berupa harta, contohnya seseorang gunakan harta tersebut untuk sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka sangat besar hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya dia cerdas dalam menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tinggal kita pilih, apakah dengan nikmat ini kita jadikan sebagai sarana untuk kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh pahala dari Allah nanti di surga. Dan sebaliknya, ketika kita gunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang dimurkai Allah,
untuk sesuatu yang menuju kepada perbuatan maksiat, itu pun kelak akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita tentang bagaimana gambaran keadaan orang-orang kafir yang mereka menginfakkan, yang mereka mendermakan atau mengeluarkan harta mereka, namun tujuannya adalah agar menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Jemaah bisa melihat di dalam surah Al-Anfal ayat 36. Ini salah satu contoh ketika sebuah kenikmatan yang bernama harta tidak diberikan kepada jalan yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir mereka yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka. Infaknya artinya apa? Mengeluarkan. Orang-orang kafir mengeluarkan harta mereka, mendermakan harta mereka, tapi tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah. Mereka keluarkan harta mereka, tujuannya adalah untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka terus akan mengeluarkan harta mereka, thumma takunu alaihim hasratan, kemudian akan menjadi kerugian bagi mereka, thumma yughlabun, dan mereka akan dikalahkan, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir ya tempat mereka di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu gambaran ketika sebuah kenikmatan tidak digunakan sebagaimana mestinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan, "Fakullu muhasabun yaumal qiyamati", semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil ataupun yang besar. Ya, baik sesuatu yang tampak ataupun yang tersembunyi, semua akan dihisab, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan ucapannya tadi, tidaklah kaki manusia bisa bergeser pada hari kiamat kecuali dia ditanya tentang 5 perkara. Jadi seorang hamba, setiap kita Pak, setiap manusia akan dihisab, akan diperhitungkan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjumanun." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidaklah setiap salah seorang di antara kalian kecuali akan ditanya, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Tidak ada terjemah, tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba ini dikatakan, fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddama.
Ketika seorang hamba di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini melihat ke arah kanannya, Pak. Fala yara illa ma qaddama. Dia tidak melihat apa-apa kecuali melihat amalan-amalan yang pernah dilakukan selama di dunia. Wa yandur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Ketika dia melihat ke arah kirinya, dia tidak melihat apa-apa kecuali gambaran amal-amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Ke arah kanan sama, ke arah kiri juga sama. Kemudian kata Nabi SAW, wa yandur baina yadayhi, dan dia melihat ke arah depannya dia, fala yara illa nar tilqa wajhihi, dan dia tidak melihat kecuali hanya ada neraka di hadapannya. Fattaqun nara wala bisyaqqi tamratin. Kata Nabi SAW, maka berlindunglah dari siksa neraka meskipun dengan sepotong kurma. Falam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Barang siapa yang tidak mendapatkan adanya setengah dari kurma, maka dia bermodalkan dengan ucapan yang baik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada sebuah pesan untuk kita semua jemaah sekalian, bahwasanya kita harus semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, Pak. Karena setiap apa yang kita lakukan, baik kecil ataupun besar, akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tadi memberikan contoh, ya, fattaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Berlindunglah kalian dari neraka meskipun dengan sepotong apa tadi? Kurma. Kalau enggak mendapatkan dengan ucapan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada hadis kita tadi. Ada 5 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mungkin sebagian jamaah bertanya, kenapa hanya 5, Pak? Jadi disebutkan 5 ini merupakan pokok asas yang di bawah 5 nikmat ini semuanya banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi pertanyaannya kenapa hanya 5? Jawabannya adalah karena 5 hal ini sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar. Yang di bawah kenikmatan ini sangat banyak nikmat-nikmat yang lainnya, Pak. Kita masuk yang pertama, jamaah sekalian. Yang pertama Nabi menyebutkan dari an umrihi fi ma afnah. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usia, Pak. Tentang umur kita selama di dunia, untuk apa dihabiskan? Untuk apa kita lalui hari-hari kita, malam-malam kita, siang malam, sore, hari dan yang lainnya. Maka ketika seorang hamba selama hidupnya dia jalankan kebaikan-kebaikan, dia menjalankan aktivitasnya dalam rangka sesuatu yang Allah cintai, maka itu akan menjadikan mudahnya hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika hari-harinya dia lalui untuk berbuat maksiat, untuk melakukan sesuatu yang Allah murkai, maka menyebabkan dia sangat berat ketika akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini motivasi untuk kita semua. Selama Allah masih memberikan kita usia di dunia ini, maka manfaatkanlah usia kita untuk mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan, mengumpulkan pundi-pundi amal saleh kita yang akan kita panen kelak pada hari kiamat, jamaah sekalian. Nabi SAW juga pernah menyampaikan kepada kita tentang, beliau pernah ditanya tentang ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah,
manusia kayak gimana sih yang paling baik? Tipe manusia yang paling baik. Lantas beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah yang usianya panjang dan amalannya baik. Ini manusia yang paling baik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dia memiliki usia yang sangat panjang dan amalnya pun baik, ya mas kalian. Artinya usia tersebut dia jalankan untuk suatu kebaikan-kebaikan. Sebaliknya beliau juga ditanya, ayyun nasi syarrun, manusia kayak gimana yang paling buruk ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk adalah yang dia usianya panjang tapi buruk amalannya, Pak. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di sini usia panjang belum menjadikan seseorang itu dikatakan orang yang apa, Pak? Yang baik. Kecuali tadi usia panjang amalnya juga apa? Baik. Karena banyak sekali kita perhatikan, ada orang-orang yang Allah berikan usia panjang bahkan sampai 50, 60, 70, bahkan 80, tapi subhanallah masih jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan na'udzubillah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau mendoakan orang enggak cukup, Pak, semoga panjang umur saja, tapi apa? Semoga panjang umur dan baik amalannya di situ. Kan percuma umurnya panjang tapi enggak apa? Enggak beramal ya mas kalian. Doakan semoga panjang umur dan baik amalannya. Itu sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya mas kalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan usia atau umur, di sana ada ucapan para ulama rahimahumullah jami'an. Saya sebutkan beberapa di antaranya perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, Ibn Adam, wahai manusia, innaka ayyamun, wahai manusia, engkau adalah kumpulan hari-hari. Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka. Setiap berlalu bagimu satu hari, maka akan habis jatahmu selama di dunia. Kita diibaratkan sebagai kumpulan hari-hari, Pak. Mungkin di rumah antum punya kalender yang setiap sehari itu satu apa, Pak? Tahu satu apa? Lembar. Berapa tuh isinya tuh? 360 sekian misalkan. Setiap hari kita apa, Pak? Kita ambil. Habis nggak lama-lama? Habis. Itulah hakikat manusia. Semakin hari kesempatan hidup di dunia semakin berkurang. Maka kata beliau, wahai anak Adam, kalian adalah kumpulan hari-hari. Setiap berlalu bagimu satu hari, maka akan habis jatahmu di dunia ini. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, ada sebuah ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meskipun keterangan ini para ulama ada sebagian mereka yang melemahkannya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ma nadimtu ala syai'in, aku enggak pernah menyesal dibandingkan penyesalanku terhadap suatu hari ketika matahari sudah terbenam namun amalanku tidak bertambah. Itu sangat sesal. Beliau sangat menyesal. Kata beliau tadi apa? Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali, Pak, kecuali penyesalanku terhadap suatu hari yang ketika matahari sudah terbenam namun amalanku pada hari itu tidak bertambah. Artinya kemarin sama sekarang apa? Sama saja. Beliau sangat-sangat menyesal ya mas kalian. Nah, ini sebagai motivasi pula untuk kita. Hendaknya setiap kita untuk termotivasi senantiasa menambah amalan-amalan kita. Kita nggak mau
amalan kita pada hari ini sama dengan hari esok. Kita usahakan ada amalan yang lebih sebagai tambahan-tambahan kebaikan untuk kita, sehingga kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang berkaitan dengan usia kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk yang kedua jemaah sekalian. Yang kedua, Nabi menyebutkan wa an syababihi fi ma ablah, tentang masa muda, untuk apa dia habiskan. Kalau usia tadi secara umum, yang kedua tentang masa muda secara khusus, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masa muda, untuk apa kita lalui jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masa muda merupakan masa di mana seseorang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dalam menjalankan berbagai macam aktivitasnya dia. Maka pantas masa muda ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita ketika masa muda ini kita lalui untuk banyak berbuat kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan-jangan masa muda kita sia-siakan untuk berfoya-foya, untuk melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah, masa muda kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sebutkan kenapa masa muda tadi, karena masa muda masa yang produktif, masa yang tidak ada kesempatan bagi manusia kecuali pada saat itu dia mampu melakukan segala sesuatu. Berbeda dengan masa tua yang mungkin kesehatan sudah mulai berkurang, kekuatan fisik pun mulai berkurang, penglihatan pun sudah mulai berkurang. Maka ketika di masa muda ini manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, sehingga ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua tentang masa muda. Berkaitan masa muda, di sana ada hadis Nabi SAW yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita semangat beribadah di masa muda. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya 7 golongan manusia ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan di antara 7 golongan manusia tersebut adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada anak muda yang dia semangat beribadah kepada Allah, dia termasuk satu di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa muda kita isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya selain kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, mungkin sebagai kepala keluarga mencari nafkah dan yang lainnya, maka di samping itu kita maksimalkan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masa muda. Pertanyaan saya, Pak, ada pertanyaan, berapa usia seseorang dikatakan dia usia masa muda? Berapa usianya? Iya. Sebelum tanya dulu ya. Berapa batasan usia seseorang dikatakan dia apa? Syabun, seorang apa? Pemuda. Silakan Syekh Bandi. Berapa?
Ada yang lain ya mas kalian, masya Allah. Berapa Pak? Ini kayaknya masih muda semua ini, insya Allah. Sahih. Barakallahu fikum. Nah, usia muda itu adalah usia dari belasan, 15 ke atas sampai usia kata para ulama sekitar 40 tahun. Itu masih kategori apa Pak? Muda. Jadi bahagialah antum yang usia masih di bawah berapa? 40 masih berhak mengatakan saya anak muda. Berapa Pak usianya Pak? Wah, udah boleh lewat ya. Nggak bisa mengaku sebagai apa? Anak muda lagi. 12 tahun yang lalu mungkin masih bisa mengaku, tapi sekarang nggak bisa mengaku. Baik. Itu yang kedua aja mas kalian ya. Baik. Kemudian kita masuk yang ketiga Pak. Yang ketiga di antara kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an malihi min aina iktasabah. Yang ketiga adalah tentang harta Pak. Dari mana dia dapatkan? Dari mana dia peroleh? Ay min halalin atau min haramin. Apakah dia dapatkan harta tersebut dari cara-cara yang halal atau cara-cara yang haram? Apakah dia dapatkan, dia peroleh dari cara-cara yang halal atau yang haram? Dalam hal ini Syekh memberikan penguat dalam Al-Quran. Jamaah bisa lihat di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Seseorang dia mengatakan, aku telah mengeluarkan hartaku yang banyak. Apakah dia tidak mengira bahwasanya tidak ada orang yang melihatnya? Ditafsirkan oleh Imam Al-Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, apakah seseorang tidak mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia lakukan? Dan apakah dia tidak mengira bahwasanya seseorang akan ditanya tentang hartanya, min aina tasabah wa fi ma anfaq wa aina anfaqahu? Allah kelak akan bertanya kepada seorang hamba tentang hartanya, Pak. Dari mana dia dapatkan? Apakah dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang haram? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari harta kita harus mengerti dan faham bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita tuntunan bagaimana kita mencari harta. Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita, sayati 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadha amin halalin aw haramin. Dalam hadis Bukhari, akan datang sebuah zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia yang kata Nabi SAW, dia tidak peduli, seseorang tidak peduli dari mana harta dia dapatkan, amin halalin aw haramin, apakah dari yang halal atau yang haram. Ini kata Nabi SAW, akan datang sebuah masa, sebuah zaman yang seseorang tidak peduli harta yang dia dapatkan dari yang halal atau yang haram. Maka pastikan kita termasuk orang-orang yang mencari harta, menjemput harta kita dengan cara yang halal, jemaah sekalian. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan banyak di antara manusia, Pak, mungkin bahkan saudara kita sesama muslim, terkadang sebagian mereka tidak peduli dalam mencari harta, apakah cara yang baik atau cara yang buruk, apakah yang haram atau yang halal. Yang ada di mindsetnya apa, Pak? Yang penting saya dapat apa, Pak? Dapat apa? Fulus. Bahkan sampai dia mengatakan apa, Pak? Cari yang apa itu?
Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kan ucapan yang keluar yang nggak mungkin, yang memiliki keimanan yang sangat tipis sekali ya mas sekalian. Bahkan jangan kita benarkan ucapan demikian. Allah telah menjamin rezeki kita masing-masing. Tinggal kita cari dengan cara yang halal. Akhdul halal wa tarkul haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari dengan cara yang halal dan tinggalkan cara yang haram. Berkaitan dengan harta jamaah sekalian, di sini Syekh menyampaikan kepada kita bahwasanya harta merupakan sebuah perhiasan bagi manusia yang terkadang sebagian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta yang banyak. Dan ingatlah jamaah sekalian, di sana disebutkan dalam hadis Nabi SAW ada dua perkara Pak, yang dapat merusak agama seseorang. Yang pertama harta, dan yang kedua adalah kekuasaan. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau memberikan perumpamaan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi bidinihi. Kata Nabi SAW, tidaklah ada dua ekor singa, ada dua ekor singa yang dia lapar dan dilepas di hadapan sekumpulan hewan kambing. Ada dua ekor singa yang sedang lapar-laparnya, dilepas di hadapannya ada segerombolan apa tadi? Kambing. Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wal syarfi lidinihi. Hal itu tidak seberapa rusak dibandingkan keinginan atau semangatnya seseorang terhadap harta dan kedudukan. Ini kata Nabi SAW. Artinya ya mas kalian, ketika ada seekor singa atau dua ekor singa tadi yang lapar, pasti akan mencabik-cabik, mungkin bahkan bisa menghabiskan apa Pak? Kambing tadi, sehingga mungkin kambingnya rusak, bahkan mati, darahnya kemana-mana. Hal itu tidak lebih rusak daripada rusaknya agama seseorang yang ketika orang tersebut dia sangat hirs, dia sangat semangat, dia sangat ambisi terhadap yang pertama apa tadi? Harta, yang kedua terhadap kedudukan. Kita lihat ya mas kalian, demi harta banyak orang yang dia sikut sana, sikut sini, mengorbankan orang lain buat mendapatkan apa? Harta. Yang kedua, kedudukan. Berapa banyak juga orang yang dia rela mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sebuah apa? Kedudukan. Misalkan yang mau calon A, calon B gitu Pak, pasti pakai apa Pak? Pakai sebagian besar, kita nggak mau semua, tapi sebagian besar pasti apa Pak? Ada stimulus. Apa stimulus? Ada pancingannya Pak. Orang nggak mungkin nyoblos namanya dia kecuali apa? Dikasih iming-imingan demikian. Apa tujuan tadi? Ingin mendapatkan sebuah kekuasaan. Dia halalkan segala cara. Subhanallah. Oleh karenanya, ini dua hal yang dapat merusak agama seseorang. Yang pertama tadi karena harta, yang kedua karena kedudukannya jamaah sekalian. Kemudian kita masuk yang keempat. Sudah azan belum? Silakan azan dulu. Nah. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan ya mas kalian tadi yang ketiga tentang harta, dari mana dia peroleh, dari mana dia dapatkan. Maka pastikan sebagai seorang muslim, dia ketika mencari harta dengan cara-cara yang halal. Di sana akan disebutkan beberapa dampak ketika seseorang dia mencari harta dengan cara-cara yang haram. Yang pertama, dampak buruknya adalah orang yang dia mencari harta dengan cara yang haram,
Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Ini berangkat dari sebuah hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk ke dalam surga lahmun. Lahmun itu daging. Tidak masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dalam diri manusia yang berasal dari sesuatu yang haram. An-naru aula bihi, neraka lebih pantas untuknya. Ini kata Nabi SAW. Jadi daging yang tumbuh dalam tubuh manusia yang dihasilkan dari yang haram, dia tidak pantas masuk ke dalam surga. Dan yang lebih pantas adalah neraka yang lebih pantas untuk menyengatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara dampak harta yang haram atau dengan cara yang haram adalah doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang dia setiap harinya mencari harta dengan cara yang haram, akan jauh dikabulkan doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ini pula berangkat dari sebuah hadis Nabi SAW yang beliau menceritakan ada seseorang yang dia melakukan perjalanan yang sangat jauh, Ash'ash Aghbar. Dia rambutnya compang-camping, banyak debu. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Perhatikan jemaah sekalian hadis ini. Orang tersebut terkumpul beberapa sebab-sebab terijabahnya apa? Doa. Yang pertama, dia musafir. Yang kedua, pakaian yang lusuh. Yang ketiga, dia mengangkat tangan. Yang keempat, dia mengucapkan ya Rabb, ya Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Mat'amuhu haram, makanannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia gunakan dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, makanan yang haram atau cara-cara yang haram dalam mencari rezeki ini merupakan sebab tidak terkabulnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, di antara dampaknya adalah bahwasanya cara-cara yang haram dalam mencari rezeki akan berdampak terhadap semangat ibadah seseorang. Akan berdampak terhadap semangat ibadahnya seseorang. Artinya, kalau kita mencukupkan dengan cara-cara yang halal, insya Allah itu salah satu pendorong agar kita bisa semangat beribadah. Dan sebaliknya, ketika ada di antara manusia yang dia biasa dengan cara yang haram, ini merupakan pendorong juga dia sulit untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan atau memberitakan para rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibatin wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu min thayyibatin, makanlah dari sesuatu yang baik, yang halal. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Kalau kita buka tafsir, para ulama menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan wahai para rasul, makan dengan yang baik dan beramal soleh? Apa kaitan antara makan yang baik sama amal soleh? Sangat erat kaitannya, Bang. Orang ketika makan yang baik, caranya baik, akan mudah untuk beramal soleh. Dan sebaliknya, orang yang dia biasa makan yang haram, cara yang haram, maka akan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jemaah sekalian.
orang yang dia biasa dengan sesuatu yang haram, hampir-hampir kita dapatkan mereka sangat-sangat malas buat apa, Pak? Ibadah. Jauh dari ibadah, jauh dari agama. Jangan bisa lihat di sekitar kita aja mas sekali. Itu beberapa dampak di antara dampak harta yang haram. Kemudian yang keempat di antaranya juga adalah di antara dampaknya tidak akan ada keberkahan dalam harta seseorang. Tidak akan ada keberkahan dalam harta seseorang. Artinya tidak ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ketika dia peroleh dengan cara-cara yang diharamkan jamaah sekalian. Dan kata para ulama, salah satu siksa Allah kepada orang-orang yang tamak terhadap harta, Allah jadikan dia selalu pusing memikirkan apa, Pak? Harta, Pak. Ini salah satu siksa Allah di dunia bagi orang-orang yang tamak terhadap harta, Pak. Allah jadikan dia pusing. Allah jadikan dia pusing untuk memikirkan apa? Hartanya dia, Pak. Maka ketika ada orang misalkan dia selalu yang dipikirannya, Pak, time is apa, Pak? Is money. Ujung-ujungannya apa pasti? Uang. Itu salah satu bukti Allah siksa dia di dunia, Pak. Selalu mikirnya apa? Uang. Nggak bisa tidur kalau uangnya belum selesai dihitung. Bangun tidur mikirin uangnya pengen buat apa juga, Pak. Subhanallah. Nah, maka ini salah satu siksa Allah di dunia bagi orang yang dia tamak terhadap harta. Kita masuk yang keempat, jemaah sekalian. Tentang pertanyaan yang keempat adalah masih berkaitan harta, itu fi ma anfaqahu, kemana dia belanjakan. Jadi harta kita ditanya tentang dari mana dia kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Kemana kita belanjakan. Terkadang ada sebagian orang yang dia mendapatkan harta dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Tapi terkadang ketika membelanjakan harta, ada di antara mereka yang membelanjakannya kepada sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ada juga mereka yang membelanjakan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, harta ditanya dua sisi tadi. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Maka pastikan harta kita belanjakan untuk sesuatu yang Allah cintai atau minimal sesuatu yang mubah. Apa mubah, Pak? Yang dibolehkan. Jangan sampai kita belanjakan harta kita untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat pertanyaannya, Pak. Ketika nanti ditanya sama Allah, kemana harta yang Anda belanjakan? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka pastikan tadi harta kita belanjakan untuk sesuatu yang Allah cintai atau minimal sesuatu yang sifatnya mubah, jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menyebutkan tentang orang-orang yang dia menggunakan harta orang lain tanpa hak, maka bagi mereka neraka. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rahul Bukhari. Nabi menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang dia ikut campur ya terhadap harta Allah yang Allah berikan kepada manusia, dia ikut-ikutan, dia gunakan tanpa hak, bagi mereka neraka pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Artinya orang-orang yang dia mengambil harta orang lain tanpa hak, dia gunakan bukan sesuatu pada tempatnya, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini amanah juga buat teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang diberikan amanah sebagai mungkin bendahara ya, atau mungkin sebagai ketua RT dan yang lain-lainnya, maka itu uang umat, uang manusia, jangan digunakan seenaknya sendiri, Pak. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita masuk yang terakhir, yang kelima adalah wa madza 'amila fima 'alima. Yang kelima yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang dia miliki. Jadi setiap kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan terhadap ilmu yang kita miliki. Oleh karenanya tidak cukup orang dia hanya sekedar saya memiliki ilmu, saya sudah tahu, tapi dia harus apa? Mengamalkan. Karena tadi tentang ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia amalkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar ilmu agama, tancapkan dalam diri kita, tujuan kita adalah agar kita memahami, yang kedua agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sebuah kesalahan ketika orang belajar ilmu agama, tujuannya hanya sekedar yang penting saya apa? Tahu, atau sekedar membuka apa Pak? Wawasan. Tidak demikian. Ilmu harus dengan amalan. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila simarin. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Oleh karenanya setiap kita yang memiliki ilmu maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita amalkan. Contoh, ada orang dia tahu tentang hukum salat 5 waktu wajib. Dia tahu itu wajib tapi dia enggak amalkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita tahu bahwasanya wanita wajib menutup auratnya dia buka auratnya dia, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita ketahui, ilmu yang kita miliki akan ditanya oleh Allah apa yang telah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini 5 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk pula orang-orang yang berilmu, dia pun harus mengajarkan kepada orang lain. Tidak boleh dia kitmanul ilmi, tidak boleh seseorang dia menyembunyikan ilmu yang kelak akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk ke dalam beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini jamaah sekalian. Kita masuk yang pertama jamaah sekalian, di antara pelajarannya adalah isbatul ba'si wan nusyuri wal hisabi. Yang pertama pelajarannya adalah menetapkan adanya kebangkitan dan hisab. Menetapkan adanya kebangkitan dan hisab. Dan ini merupakan bagian dari akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Seorang muslim harus meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hisab, perhitungan, adanya jaza, adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahamiyatu hadhil khamsil madhkurati fil hadith. Yang kedua pelajarannya adalah urgensinya 5 perkara di atas, Pak. Urgensinya atau pentingnya 5 perkara di atas. Apa tadi Pak? Yang pertama usia, kedua masa muda, yang ketiga harta dari mana, dan keempat harta kemana dia belanjakan, dan yang kelima adalah apa yang telah diamalkan dari ilmunya. Ini urgensi 5 perkara tersebut karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pelajarannya adalah as-su'al an hadhil asya la yafni su'al amma siwahuma. Pertanyaan tentang 5 perkara tadi, Pak, tidak menafikan adanya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita tentang 5 perkara tadi, hal ini tidak menafikan adanya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mencukupkan hanya 5 saja, tapi ada pertanyaan yang lain yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun dalam hadis ini Nabi menyampaikan ada 5 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pelajaran yang keempat adalah akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mughayyabat wujubi tasdiqihi fi ma akhbara bihi an rabbih azza wa jalla. Yang keempat adalah kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang gaib. Kabar-kabar atau berita-berita yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang gaib, kita wajib membenarkannya, Pak. Kita wajib membenarkannya. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini disampaikan, ini kan pertanyaan tentang hari kiamat, tentang perkara yang apa? Yang gaib. Nabi kabarkan oleh Allah, maka kita wajib membenarkannya, Pak. Artinya nanti manusia ditanya tentang hartanya, tentang masa mudanya, tentang usianya, tentang amalnya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Ini demikian ya Mas sekalian kajian kita pada malam hari ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang seseorang tidak akan bisa bergeser kakinya di hadapan Allah pada hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan jemaah sekalian. Fadhal kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan, semoga bermanfaat. Nas'alullah ilman nafi'an amal salih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.